Ekonomi lokal akan dibadan berhenti di stasiun Surabaya Pasar Turi. Kepada pelanggan yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Surabaya Pasar Turi, kami Halo semuanya, ketemu lagi di channel aku. Kali ini aku akan melanjutkan perjalanan naik kereta api KRD kereta ekonomi lokal tujuan Bojonegoro dari stasiun ini Monokromo. Sebelum berlanjut jangan lupa subscribe ya, terima kasih. Pada video sebelumnya itu aku sudah berjalan dari dari stasiun Sidoarjo menuju ke stasiun Monokromo. Nah ini kita sudah mendekati dari stasiun Monokromo. Untuk kereta api lokal itu kalau aku perhatikan ini berjalan di sisi pinggirnya ya, atau jalur berapa ya, jalur 5 kalau nggak salah, atau jalur 4, saya nggak begitu paham. Pokoknya yang paling ujung pinggir ini, sehingga kita bisa melihat suasana dari pinggiran atau dari area stasiun Monokromo. Tampak ada rumah-rumah warga, ada kebun-kebun yang ditanami oleh singkong dan sebagainya. Tampak pula di sini bantalan rel bekas rel yang tak terpakai itu ada di stasiun ini. Di sini nanti kereta api itu berhentinya cukup lama karena memang merupakan stasiun besar ya. Banyak penumpang yang naik dari stasiun ini. Ketika aku biasanya naik kereta api Logawa atau kereta api Penataran dari stasiun Wonokromo, itu penumpang kereta api tujuan Bojonegoro ini juga banyak ya. Sehingga memang konsentrasi penumpang yang naik di stasiun Wonokromo ini cukup tinggi. Ketika kalian melihat video ini pasti terdengar suara-suara di belakangku karena kebetulan itu aku diapit oleh rombongan ibu-ibu yang sedang berlibur. Saya nggak tahu ya kenapa kok seperti itu, memang acak kan beli tiketnya. Jadi kebetulan ini satu kereta atau di antara ibu-ibu. Mereka ngomong sepanjang perjalanan ya maklum ya. Jadi ngomongkan tetangga, ngomongkan anak, ngomongkan menantu, ngomongkan ini, ngomongkan itu, sampai random ya masuk ke dalam video ini. Jadi harap dimaklumi. Kalau kita naik transportasi umum itu memang kita harus terbiasa dengan kondisi seperti ini. Cuma memang kalau bisa kita mengerim ya. Jadi kalau mau ngomong ya seperlunya karena takutnya itu kan mengganggu penumpang lain. Ya kalau misalkan itu penumpang lainnya itu nggak terganggu seperti aku karena aku enjoy aja ya karena nggak tidur ya. Bagaimana dengan penumpang lain yang mau tidur? Nah, jadi kalau kalian naik kereta api, kalau misalkan ingin ngomong ya silakan ngomong tapi jangan keras-keras dan tahu tempat ya, tahu waktu biar nggak mengganggu penumpang lain. Nah ini kita sudah melewati Kalimas, itu ada pintu air Jagir ya di Wonokromo. Kereta api ini seperti biasa tentu akan menuju ke stasiun Surabaya Gubeng. Di sini kita sudah sampai di Gubeng ya, aku skip videonya. Kereta juga berhenti cukup lama karena menjadi stasiun besar, banyak penumpang yang naik dan turun.
Ini kita kalau kereta api lokal itu biasanya ada di jalur satu ya, dekat dengan stasiun Gubeng Lama. Kalau kereta apinya itu jarak jauh itu biasanya di jalur 5, jalur 6 atau jalur 4 yang dekat dengan stasiun Gubeng Pintu Baru. Nah, jadi kalau kalian itu mau naik kereta api lokal seperti KRD ini, Penataran dan sebagainya, itu lebih baik dari stasiun Gubeng Lama agar lebih mudah ke keretanya. Kalau dari Gubeng Baru itu kalian harus berjalan kaki melewati beberapa jalur kereta api. Kalau sepi seperti ini enak ya, tapi kalau pas rame itu biasanya kalian harus masuk dulu ke kereta api lain ya, hingga sampai ke kereta yang kalian inginkan atau kalian tuju. Kita berangkat lagi ya. Setelah ini kita akan menuju ke stasiun Pasar Turi. Nah, ini adalah kereta api Logawa yang tadi berangkat di stasiun Sidoarjo. Habis apa? Pindah posisi lokomotif ya atau langsir ya. Menunggunya cukup lama. Jadi ini nanti kereta apinya Logawa ini akan menuju ke Mojokerto, kemudian ke Jombang, kemudian ke Kertosono, Madiun, sampai terakhir nanti di stasiun Lempuyangan dan stasiun Purwokerto paling akhirnya. Sama dengan beberapa kereta api yang melewati dua stasiun besar Pasar Turi dan Gubeng, tentu kereta api ini nanti akan melewati jalur shortcut antara dua stasiun tersebut. Jalur ini kalau nggak salah itu baru bisa dilewati sekitar tahun 2012 atau 2013 ya, ketika dulu aku masih kuliah itu. Dulu kan nggak tersambung ya, dulu ketika kuliah itu nggak ada kereta api yang dari Gubeng ke Pasar Turi dan sebaliknya. Jadi kayak apa namanya terpisah gitu loh ya jalurnya. Nah, sekarang sudah tersambung sehingga banyak kereta api yang bisa melewati seperti KRD ini, kereta api Jayabaya dan beberapa kereta api yang lain. Itu bisa melewati dua stasiun ini. Setelah dari stasiun Surabaya Gubeng ya, ini kan tampak ada percabangan rel kereta api. Kalau nggak salah ya, ini dari sepengetahuanku, ini adalah percabangan menuju ke Dipo Lokomotif atau Stasiun Sujidotopo yang merupakan tempat dari perawatan kereta api di daerah operasi 8 Surabaya. Jadi kereta api dan lokomotif itu biasanya ke sana untuk dipelihara. Pokoknya sebagai tempat bengkelnya ya seperti itu. Nah, itu percabangannya. Jadi ini kalau nggak salah daerahnya itu Kapasari ya. Kapasari itu adalah nama daerahnya atau kampungnya. Di situ terdapat percabangan menuju ke arah Sidotopo. Nanti yang jalur ini akan menuju ke stasiun Surabaya Surabaya Kota atau Surabaya Semut ya. Tapi di situ nanti ada percabangan lagi dari stasiun ke arah stasiun Pasar Turi dan ke arah stasiun Semut. Makanya nanti kita akan lewat saja ya. Kita akan melihat stasiun Semut dari jauh, tapi tidak ke sana, tidak maksudnya tidak berhenti di sana. Karena stasiun Semut itu merupakan pemberhentian akhir juga ya dari beberapa kereta api lokal seperti Penataran dan KRD yang dari Porong yang warna hijau itu. Sedangkan ini nanti kan ke arah Pasar Turi, jadi nggak lewat situ. Jadi eh, tadi itu nanti itu ada beberapa orang yang kaget loh, kok nggak lewat pasar tuh Pak, kok nggak lewat Semut, kok nggak turun di Semut, karena memang beda 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 jalur kereta. Kalau kita ke Semut otomatis kita akan susah ya, habis dari Semut kan pindah lokomotif balik lagi ke Gubeng lagi, nggak ke Pasar Turi, jadi gitu ya masnya ya. Seperti ini tuh kadang kalau taunya aku itu dari apa namanya dari Rail Fans ya, aku kan ikut ikut grupnya Rail Fans
itu di Facebook ya, meskipun nggak terlalu paham tapi kadang sering baca-baca tweetnya. Jadi ketika ada orang awam ya, orang biasa yang bingung kok gini ya, kok gitu, kadang aku sedikit bisa memberi penjelasan. Seperti ketika ada kenapa kok sebelum di stasiun itu kereta apinya itu berhenti lama, karena biasanya menunggu sinyal masuk. Nah, itu kan kadang kalau kita tidak tahu alasannya, kita akan mengira sudah sampai di stasiun dan akhirnya eh, turun ya, padahal masih jauh dan berbahaya. Makanya pemahaman ini juga sepertinya bisa diberikan kepada masyarakat agar mereka paham sedikit demi sedikit. Tapi tak lihat KAI sekarang sudah mulai memberi informasi lewat reel atau lewat TikTok itu mengenai informasi teknis perkereta apian yang mudah dipahami oleh masyarakat. Nah, ini adalah pintu perlintasan di sekitar ITC ya, ITC Surabaya yang dekat dengan Stasiun Semut atau Stasiun Surabaya Kota. Kita tidak lewat sini dan orang-orang ini heboh kok nggak lewat Semut. Nah, itu ya, itu ada Pasar Atom di belakangnya kelihatan dari sini. Nah, di jalur shortcut ini itu pemukiman penduduknya itu lebih horor ya dibandingkan tadi. Jarak antara rumah dengan kereta itu sangat dekat sekali. Bahkan tak lihat itu ya hampir menyentuh keretanya ya. Itu ada orang-orang yang menjemur pakaian itu sampai sedikit terbang ya pakaiannya karena memang dekat sekali. Selain itu, kita juga akan melewati viaduk di sekitar Tugu Pahlawan. Kalau kalian lihat Tugu Pahlawan lewat situ kan ada viaduk atau jalur kereta api yang di atasnya. Nah, itu dilewati oleh jalur ini. Ya, ini adalah viaduknya. Di sini itu kereta api berhenti beberapa saat ya, entah untuk apa, mungkin ketahan juga sinyalnya sehingga kita bisa foto-foto, mengabadikan momen di sini karena jarang sekali, langka sekali kita bisa berhenti di sini ya kalau nggak naik kereta seperti ini. Nah, ini adalah viaduk di sekitar dari Tugu Pahlawan Surabaya. Ada juga ini Bank Indonesia cabang Kota Surabaya yang berada di sekitar Tugu Pahlawan. Lalu dari sini kita akan melewati nanti Pusat Grosir Surabaya atau PGS. Dan di situ juga ada keunikan
karena kita akan melewati terowongan di dalam mall. Artinya kereta api ini akan melewati bagian dalam mall. Jadi menjadi salah satu keunikan sendiri di Surabaya itu juga ada terowongan kereta api loh ya. Jangan berpikiran cuma ada di Banyuwangi, di Malang atau di Purwokerto, di Surabaya juga ada. Cuma terowongannya itu tidak masuk gunung ya, tapi masuknya adalah mall PGS atau Pusat Grosir Surabaya. Beberapa saat lagi kereta api ekonomi lokal akan tiba dan berhenti di stasiun Surabaya Pasar Turi. Kepada pelanggan yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Surabaya Pasar Turi, kami harap untuk mempersiapkan diri. Periksa dan tunggu kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar di dalam kereta. Persiapan stasiun Surabaya Pasar Turi. Nanti kapan-kapan kalau ada waktu ya mungkin aku coba naik kereta api KRD ini dari Pasar Turinya ke Bojonegoro atau ke Lamongan. Kalau dari estimasi perjalanannya itu sekitar berapa jam ya? 2 sampai 3 jaman, pokoknya sekitar segituan. Nanti akan aku coba apakah bisa digunakan untuk sehari langsung pulang pergi. Kalau enggak ya mau nggak mau ya menginap di sana di Bojonegoro sana atau di Lamongan. Kita sudah sampai ini di kereta di stasiun Surabaya Pasar Turi. Ini aku turun. Banyak penumpang yang turun di sini ya, dan banyak yang naik juga. Ketika aku turun itu berjumpa dengan kereta api Priority ya, kalau nggak salah yang warnanya itu merah tua atau merah darah ya, merah tua pokoknya. Oke, ini kita turun dulu ya, sehingga ini adalah akhir dari perjalananku naik kereta api KRD di stasiun Pasar Turi. Sekian video dari aku, sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.